Sahabat Naklah. This is Sahabat Naklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernah gak sahabat mendengar seorang leaders yang berbicara kepada bawahannya, kepada stafnya, udah susah ngadepin si fulan, gak bisa dikasih taunya? Atau pernah gak sahabat mendengar seorang yang berkata kepada anaknya, iya, anak saya itu susah diatur, nggak bisa diatur, sulit diatur. Atau sahabat pernah gak mendengar seorang pendidik berkata, ya gimana lagi, orang tua di sini sulit diajak kerja sama, kagak bisa diajak kerja sama. Atau ada juga orang tua barangkali yang berkata, teori mulu, belajar parenting terus, teori lagi, buat apa sih? Sahabat, itu adalah bagian daripada contoh mindset, contoh pola pikir yang kemudian hadir dalam bentuk ucapan-ucapan. Ya, sahabat, hari ini kita akan berbicara tentang mindset. Hari ini kita akan berbicara juga tentang husnuzon. Mindset tentu terhubung dengan pola pikir. Sementara husnuzon tentu terkait dengan hati. Adakah korelasinya? Bagaimana keterhubungannya antara mindset dengan husnuzon, dengan baik sangka? Simak yuk sahabat, di kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang mindset dan husnuzon. Saya akan berbicara tentang growth mindset dan fixed mindset. Oke sahabat, apa sih mindset itu? Tadi sahabat sudah mendengar beberapa contoh. Ya, mindset adalah sekumpulan pikiran, sekumpulan asumsi, gagasan, atau metode yang dipegang oleh seseorang. Asumsi, gagasan, atau metode ya yang dipikirkan atau yang ada pada diri seseorang itu bagian daripada hasil barangkali pengalaman hidupnya yang didorong oleh belief system. Yang kemudian terkadang belief system tersebut atau belief tersebut menjadi dysfunctional belief, sehingga hadirlah kemudian fixed mindset, pola pikir yang kemudian menjadi tidak berkembang, seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Nah sahabat semua, berbeda tentu dengan orang yang berkata, oke, hari ini kita mendapatkan sebuah materi yang luar biasa. Hari ini kita akan kembali belajar. Ada orang tua barangkali yang berkata seperti itu dan dengan penuh semangat ketika mengikuti sesi parenting. Hari ini kita akan kembali belajar bagaimana memaksimalkan potensi kita, pola pengasuhan pendidikan kita. Sementara orang yang satu lagi berkata, buat apa sih? Teori mulu, belajar mulu, sama aja. Tentu berbeda kan? Atau seorang leaders yang berkata, oke, hari ini atau kemarin salah satu staf saya barangkali ya belum berubah. Tapi saya yakin dia akan terus berubah dengan pendekatan komunikasi yang efektif, dengan kemampuan saya melakukan proses ya kepemimpinan yang didasarkan pada situasional, membangun trust. Saya yakin pasti bisa. Tentu berbeda dengan seorang leaders yang berkata, sulit, dia nggak bisa diatur, udah diomong, udah disampaikan. Tentu berbeda ya. Begitu juga seorang pendidik, seorang guru ya, berbeda mereka yang berkata,
dia mah anaknya begini. Nah, kan nggak bisa diatur. Ya, anaknya, udah tuh muncul tuh. Berbeda dengan guru, oke. Hari ini si Fulan sampai pada materi ini dan barangkali belum mampu mencerna semuanya. Tapi kita yakin dengan teknik kita, dengan cara-cara kita, dengan metode-metode yang kita akan coba, dengan strategi-strategi yang akan kita coba perbarui, insya Allah dia peningkatannya akan jauh lebih baik daripada kemarin. Tentu berbeda kan? Itulah sahabat semua perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Tentu ketika seseorang berpikir antara fixed mindset ya dengan pikiran atau dengan pola pikir bahwa kecerdasan, kemampuan seseorang itu tetap stagnan begitu-begitu aja, berbeda dengan orang yang growth mindset. Impact atau dampak seseorang pun akan berbeda. Cara berpikir yang fixed mindset dengan cara berpikir yang growth mindset memiliki pengaruh yang berbeda. Ya, sahabat. Coba kalau kita hubungkan dengan orang yang memiliki husnuzon dan suuzon. Kalau orang, sahabat, yang dia itu memiliki husnuzon, baik sangka, tentu sahabat, yang muncul adalah respon positif terus pada setiap keadaan yang dialami, sehingga muncul belief system yang baik, yang bagus, dan itu kemudian juga terkoneksi, terhubung dengan kekuatan pikiran, di mana akhirnya pikiran-pikiran tersebut ya terbangun dengan hal yang positif gitu. Berbeda dengan mereka yang terbiasa dengan suuzon, di mana merespon segala sesuatu dengan cara negatif. Ya, menduga-duga dengan dugaan yang negatif. Ya. Nah, jelas berbeda. Yang kemudian akan terbangun adalah dysfunctional belief. Sistem kepercayaan yang negatif yang berujung pada ya hadirnya kumpulan pikiran-pikiran yang stagnan, yang statis, yang tidak berkembang. Nah, sahabat, yuk kita lebih aware dengan diri kita sendiri. Kita coba tanya diri kita sendiri nih. Ketika kita merespon segala sesuatu, apakah respon kita dengan cara yang positif seringnya atau dengan cara yang negatif? Apakah kita merespon segala sesuatu itu ya dengan reaksi yang bagus, yang baik, atau reaksi yang negatif? Ketika ada orang mengajak untuk parenting, proses pembelajaran parenting, apakah orang tua akan merespon dengan positif atau dia negatif? Ketika seorang leader menghadapi staf bawahannya ya yang barangkali memang belum maksimal, apakah dia akan merespon dengan positif, husnuzon, masih ada potensi, ataukah dia sudah suuzon dulu dengan stafnya? Begitu juga seorang guru, apakah yang dibangun adalah husnuzon kepada para siswanya ataukah suuzon dengan para siswanya? Nah, sahabat, tentu kita tahu bahwa pikiran-pikiran brain senantiasa terkoneksi dengan qalbu, heart, dengan hati, senantiasa saling berkomunikasi. Maka sahabat, kita harus berlatih dan berlatih untuk menghadirkan husnuzon, agar setiap respon yang bisa kita hadirkan adalah respon positif. Dan itu kita dapatkan melalui proses apa? Proses ya husnuzon. Sehingga yang muncul adalah pikiran-pikiran yang positif. Growth mindset. Kita pun harus berlatih, sahabat, untuk mereduce, untuk mengurangi sedikit demi sedikit
respon-respon negatif yang memang didasarkan atas suudzon, buruk sangka. Iya, kita harus kurangi. Agar apa? Agar kita bisa mengurangi juga pikiran-pikiran atau sekumpulan asumsi yang pada dasarnya itu kemudian menjadi dysfunctional belief. Ya. Jadi sahabat semua, kita terus belajar. Belajar dan belajar. Karena pada dasarnya hidup ini adalah proses untuk terus belajar. Hidup ini adalah proses untuk terus berkembang menjadi jauh lebih baik. Lalu, ya, apa sih yang dapat kita lakukan agar husnuzon itu terinternalisasi ke dalam diri kita nih? Ya, agar kemampuan agar kemampuan growth mindset, maksud saya, itu terinternalisasi, itu ada di dalam diri kita. Insya Allah sahabat, kita akan berbicara di kesempatan yang lain secara khusus hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menumbuh kembangkan husnuzon dan menumbuh kembangkan growth mindset. Tetap ikuti kami dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.